Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Baiklah Ananda semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar budaya Melayu Riau. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sejarah Melayu, dan tujuan pembelajaran kita dapat menerangkan senarai pensejarahan Melayu. Oke, perhatikan, nah ini merupakan gambar Mahligai Stupa dan candi bungsu yang ada di kawasan Candi Muara Takus. Dalam mempelajari sejarah tentang Melayu, orang-orang tua kita dahulu akan merujuk kepada kitab utama dalam sejarah Melayu tersebut. Yang pertama ada kitab Sulalatus Salatin, silsilah para sultan, yang merupakan karya Tun Sri Lanang. Oke, perhatikan, ini merupakan gambar kitab Sulalatus Salatin. Ini merupakan gambar Tun Sri Lanang. Nah, kitab Sulalatus Salatin ini menyebutkan bahwa para raja dan sultan Melayu berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain, yakni raja Yunani yang terkenal pada masa itu. Kitab ini selesai ditulis pada tahun 1612 Masehi. Yang kedua yaitu Tuhfat An-Nafis, bingkisan yang amat berharga, merupakan karya Raja Ali Haji. Dan yang ketiga Hikayat Siak, merupakan karya Tengku Said. Kedua kitab ini selesai ditulis pada abad ke-19 Masehi. Dalam ketiga kitab ini sepakat menyatakan bahwa asal mula kerajaan Melayu adalah di Bukit Siguntang, Sumatera Selatan. Nah, di Bukit Siguntang ini juga terdapat prasasti yang bernama Prasasti Kedukan Bukit. Nah, ini merupakan gambar prasasti Kedukan Bukit. Nah, prasasti ini ditemukan oleh Batenburg tanggal 29 November 1920 bertepatan dengan tahun 683 Masehi di Kampung Kedukan Bukit, Kelurahan 35 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Nah, prasasti ini menggunakan huruf Palawa dan berbahasa Melayu lama. Berbentuk batu kecil berukuran 45 kali 80 cm. Batu prasasti ini sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta Pusat. Nah, prasasti ini menceritakan tentang kisah perjalanan Dapun Dahyang bersama 20.000 tentara menggunakan armada sampan atau kapal sebanyak 1.312 dari Minangkabau atau Muara Takus ke Bukit Siguntang untuk membuka negara baru yang diberi nama Sriwijaya. Minangkabau artinya tempat pertemuan sungai-sungai besar yang terletak di tengah-tengah pulau. Nah, ini merupakan gambar bunyi dari prasasti Kedukan Bukit yang menggunakan bahasa Melayu lama. Baik, sekarang akan kita lihat periode kemaharajaan Melayu berdasarkan pada bukti catatan dari Cina dan Eropa secara prasasti. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kerajaan Melayu tertua yaitu di Kandis yang pertama itu pada abad ke-1 sebelum Masehi yang berlokasi di aliran Batang Kuantan. Kemudian dari Kandis pindah ke Katangka pada abad ke-3 sampai ke-7 Miladiah atau Masehi yang berlokasi di Hulu Muara Takus. Dari Katangka kemudian berpindah ke Sriwijaya. Yang ketiga di Sriwijaya pada abad ke-17 sampai 13 Miladiah yang berlokasi di Kampar, Palembang dan Jambi. Dari Sriwijaya berpindah ke Bintan pada abad ke-13 Miladiah yang berlokasi di Hulu Muara Takus. Kemudian sempat pindah ke Singapura pada abad ke-13 yang lokasinya berada di Pulau Singapura. Dari Singapura berpindah ke Malaka
itu pada abad 14 sampai 16 Masehi yang berlokasi di pesisir barat tanah Semenanjung, Selat Malaka. Kemudian berpindah lagi ke Johor ya pada abad 16 sampai 18 Masehi yang berlokasi di Sungai Johor. Kemudian berpindah ke Riau Lingga ya pada abad ke-18 Masehi yang berlokasi di Hulu Riau, Sungai Carang, Pulau Bintan. Nah, yang terakhir berada di Siak ya pada abad ke-18 sampai 20 Masehi yang berlokasi di Sungai Jantan, Sungai Siak. Nah, ini perhatikan, ini merupakan peta wilayah Kemaharajaan Melayu ya, dimulai dari Kandis ya, kemudian pindah ke Katangka ya, kemudian terakhir di Siak. Oke Ananda semuanya ya, meskipun pusat kerajaan Melayu selalu berpindah dan berubah nama, namun hukum dan peraturan tetap sama karena hakikatnya bersumber dari asal yang sama. Maka antara Pulau Perca atau Sumatera, Kepulauan Riau dan Tanah Semenanjung Malaysia adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, baik dari segi budaya, adat istiadat, dan juga bahasa. Oke, sekarang antum silakan buka buku antum halaman 7. Kemudian antum kerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Antum tulis soalnya di buku tulis. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.